Shalom. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Juni 1835. Penginjil Bernstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi atau kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKI rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKI. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad dan kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKI. Kita bersyukur karena Ia senantiasa memimpin kita, gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan kidung pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Nas pembimbing diambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kembali kita memuji dan memuliakan nama
dari PKJ 105 ayat 1 dan 2. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya yang terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba, pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai besar dan panjang, dan dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Tetapi kesulitan-kesulitan itu tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Bulan dan tahun terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Kita telah melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus tetap diberitakan, apapun keadaannya. Marilah kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, ayat 1, 3, dan 4. Thank you.
dan persekutuan umat-Mu serta memberkati mereka. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau tetap setia menunjukkan kuasa pertolongan-Mu. Kami menyadari bahwa kasih setia-Mu tak pernah berubah dari dulu hingga sekarang, sehingga kami terus dipelihara sempurna dalam kasih-Mu. Namun kami juga menyadari dan mengakui bahwa dalam langkah perjalanan hidup di dunia ini, seringkali langkah kami dicemari dengan sikap dan tingkah laku kami yang menyakiti Engkau dan sesama kami, sehingga menimbulkan pelanggaran dan dosa. Kami pun menyadari bahwa kami sering lalai dan tidak peduli terhadap Engkau. Kami cenderung mengikuti keinginan dan ego kami masing-masing. Bahkan kami pun lalai terhadap tanggung jawab kami terhadap Engkau dan sesama. Kiranya Engkau mengampuni, setia membimbing dan menguasai hidup kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang sesuai dan seturut dengan rancangan-Mu. Dengarkanlah doa kami, ya Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon ampun di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah seperti yang terdapat dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21 yang akan kami bacakan. Demikian bunyinya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishak anakku." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan buat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibak air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikibak itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati."
Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi keribatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu yang terus nyata mengiringi langkah perjalanan kehidupan kami boleh ada dalam keadaan baik, sehat dan kuat, bahkan tidak satu pun kekurangan. Kami percaya semuanya karena berkat anugerah-Mu. Pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Umat-Mu, jemaat GKI Agape Singkawang, bahkan yang juga boleh hadir beribadah bersama dengan kami dalam persekutuan ini. Biarlah Engkau boleh memberkati kami, bahkan setiap pujian yang kami aturkan di hadapan-Mu menjadi pujian yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kiranya kebenaran ini tidak hanya menyentuh pengetahuan kami semata, tapi menyentuh hati dan iman kami, mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami pribadi seperti yang Engkau mau. Berbicaralah bagi kami sekalian, kami siap sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan terima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Silakan membuka Alkitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan bagi kita demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena mereka tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya
di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan semua musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita boleh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, satu kesempatan yang indah, yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan, di mana saya dan saudara boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis, kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan, karena saya percaya kehidupan kita hari ke hari tetap terus ada dalam tuntunan pemeliharaan Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-39. Bagian firman Tuhan ini sudah kita baca bersama, berisi tentang pesan dan nasihat Yesus ketika waktu itu Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi memberitakan Injil, di mana ada pesan, ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yesus. Kalau bicara tentang pesan dan nasihat, saya percaya ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Baik kita sebagai orang tua sering memberi pesan dan nasihat kepada anak-anak kita. Bahkan kita pun sering menerima pesan dan nasihat dari orang lain. Pesan dan nasihat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, mengapa Yesus memberikan pesan dan nasihat kepada ke-12 rasul sebelum mereka pergi dan mengadakan perjalanan pemberitaan Injil? Bukankah kalau kita melihat keberadaan kehidupan mereka, mereka sudah sekian lama ada dalam perjalanan pengiringan mereka bersama dengan Yesus dalam pemberitaan Injil? Saya pikir mungkin sudah cukup modal bagi mereka, karena mereka sudah mendengar banyak pesan, nasihat, pengajaran, bahkan mereka sudah mengalami banyak hal perkara bersama dengan Yesus semasa pelayanan di dunia ini. Tapi kenapa dalam bagian ini masih ada pesan dan nasihat yang Yesus ingin sampaikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesan dan nasihat itu diberikan kepada para rasul, kepada para murid untuk meneguhkan dan mengingatkan mereka kembali akan tugas dan tanggung jawab mereka. Ada 3 hal penting pagi hari ini yang ingin saya sampaikan melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ketika berbicara tentang pemutusan, ini berbicara tentang siapa yang diputus dan siapa yang memutus. Kalau dalam bagian firman Tuhan ini sangat jelas, Allah sendiri yang memutus ke-12 rasul untuk pergi memberitakan Injil. Yang memutus adalah Allah sendiri, dan pemutusan itu berasal dari Allah. Dan berita yang akan disampaikan oleh para rasul ini adalah berita yang tidak sembarangan, berita yang tidak main-main. Kenapa saya katakan demikian? Karena inti pemberitaan mereka adalah tentang keselamatan, tentang kebenaran hidup di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka pergi diputus untuk membawa misi kerajaan Allah. Mereka diputus untuk menjadi duta-duta Allah, menyampaikan Injil, menjadi saksi bagi banyak orang. Para rasul diputus untuk menjadi saksi. Kalau kita tahu dari 12 rasul yang diputus ini, mereka memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda. Tapi dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus berkata,
Bukan kamu yang berkata-kata, tapi Roh Allah di dalam dirimulah yang membuat engkau berkata-kata, menyampaikan kebenaran itu. Dengan dasar itulah mendorong para rasul pergi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka Hari Pekabaran Injil GKI 185 tahun, mengingatkan kita kembali akan panggilan kita, di mana saya dan saudara dipanggil dan diutus kembali di tengah-tengah dunia ini, di mana panggilan ini tidak hanya berlaku lagi untuk 12 rasul, tapi berlaku untuk semua orang percaya. Setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Kristus, saya dan saudara punya tanggung jawab, saya dan saudara punya kewajiban untuk pergi memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran, menyatakan Kristus yang telah mati dan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata, aku mengutus kamu. Dan sebagai orang percaya yang diutus oleh Allah untuk menjadi saksi memberitakan Injil, hendaknya saya dan saudara boleh menunaikan tugas kita, tanggung jawab kita, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi iman. Di mana kita berada, kita akan menjadi suratan terbuka. Iman kita di dalam Kristus harus dihidupi melalui perkataan dan perbuatan, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kita, sehingga setiap orang yang mendengar perkataan kita, setiap orang terberkati melalui hidup kita dan mengenal Kristus Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Roh Allah yang ada dalam diri kita lah yang memampukan saya saudara untuk melakukan itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada perjalanan tanpa hambatan, tidak ada perjalanan yang mulus-mulus saja. Para rasul pun ketika diingatkan melalui pesan dan nasihat oleh Yesus bahwa mereka akan mengalami banyak tantangan, mereka akan mengalami banyak penganiayaan, bahkan mereka akan mengalami banyak penolakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan dan nasihat yang Yesus sampaikan supaya apa? Supaya para rasul, murid-murid Yesus tidak tawar hati, tidak takut dengan tantangan-tantangan yang ada, tidak takut dengan berbagai ujian, bahkan hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak khawatir. Bahkan Yesus pun berkata, janganlah engkau takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Terutama engkau harus takut kepada Dia yang tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga dapat membinasakan jiwa di dalam neraka. Itu menunjukkan bahwa Yesus menginginkan mereka tidak khawatir, tidak takut dengan segala tantangan yang ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menginginkan jangan sampai tantangan itu menghentikan langkah juang mereka untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik dan berita keselamatan bagi dunia ini. Memberitakan kabar baik tidaklah mudah, menjadi saksi Kristus tidaklah mudah. Saya dan saudara akan mengalami berbagai tantangan. Bisa saja itu mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan, mengalami penolakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahkan kalau kita melihat pun ketika Yesus memberitakan kabar baik, menyampaikan Injil, mengajar, tidak semua orang pun juga menerima apa yang Dia sampaikan. Banyak juga yang membenci Yesus dan menolak kehadirannya. Dan itu yang Yesus tahu bahwa murid pun akan mengalami demikian. Tapi Yesus katakan dari awal perikop dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Sebagai duta Allah, sebagai pembawa kabar baik, kita harus bisa mengerti dan mengendalikan situasi, keadaan yang terjadi, yang kita hadapi ke depan. Dan dengan hikmat Tuhan, kita bergerak untuk melakukan pemberitaan Injil, menyampaikan kabar baik. Tantangan yang kita alami, Yesus katakan tidak melebihi apa yang Ia alami. Murid tidak akan pernah
mengalami lebih besar dari apa yang dialami oleh gurunya. Hamba tidak akan pernah mengalami jauh lebih besar dari apa yang dialami oleh tuannya. Itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, dan segala yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk melatih, untuk mendidik iman kita, mampukah di tengah-tengah situasi yang sulit ini saya dan saudara tetap tampil menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini? Mampukah di tengah-tengah situasi yang sulit ini saya dan saudara tampil menjadi pribadi yang tangguh dan kuat di dalam iman, dan tetap terus maju, berjalan, bergerak, melakukan apa yang Tuhan inginkan? Tantangan pasti ada, tapi Tuhan menyertai setiap hamba-hambanya dan seluruh umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita tetap mampu melangkah dan berjalan, akan ada banyak orang yang boleh mendengar kabar baik, mendengar kabar keselamatan. Akan ada banyak orang yang kembali hidup menerima keselamatan di dalam Kristus. Hal yang terakhir, kenapa pesan itu disampaikan kembali oleh Yesus? Kenapa nasihat itu diberikan kembali oleh Dia? Yesus ingin mengingatkan para rasul bahwa Allah telah mengutus mereka untuk memberitakan Injil, dan Allah yang sama yang akan menolong dan menyertai pelayanan mereka. Ini menunjukkan ada jaminan pemeliharaan dari Allah. Ini menunjukkan ada jaminan hidup dari Sang Pengutus itu sendiri. Artinya yang diutus tidak perlu takut dan khawatir. Allah memberikan jaminan. Bahkan Allah berkata, rambutmu pun Tuhan ketahui. Artinya tidak ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa ada kendali dari Tuhan. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam kendali dan pengetahuan Tuhan. Saya dan saudara tidak perlu khawatir. Setiap kita yang dengan taat melakukan perintahnya, kita mengalami pemeliharaan, kita mengalami perlindungan, kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan saya saudara. Bagian firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita, akan komitmen kita kembali menjadi saksi Kristus dalam ketaatan iman kita, kasih kita kepada Allah. Maukah kita berkomitmen sungguh hari-hari ini dalam rangka Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis? Saya saudara sebagai tubuh Kristus, Gereja Tuhan, maukah kita menyatakan, mengakui kembali iman kita yang sungguh di hadapan Tuhan? Maukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, berita keselamatan bagi banyak orang? Maukah kita dengan sungguh-sungguh kembali menyatakan iman kita melalui kata dan perbuatan? Maukah saya saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan belas kasihan, untuk menyatakan cinta Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Maukah saya saudara memperdengarkan, menyuarakan seruan tentang keselamatan itu kembali? Maukah saya saudara menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia yang kikis dengan kebenaran? Maukah saya saudara senantiasa menyatakan iman kita di tengah-tengah situasi yang sulit? Maukah kita bertahan di tengah-tengah situasi yang bisa saja membuat saya saudara menyangkal iman dan menjual iman kita? Maukah kita tetap bertahan dan menjadi saksi iman, melakukan apa yang Tuhan inginkan, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, sehingga setiap telinga yang mendengar mengakui Kristus Tuhan adalah Raja, Allah menjadi sumber keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi iman, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjadi saksi,
Selamat berbagi kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan, menaikkan doa kita kepada-Nya. Kami boleh bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu yang besar, Engkau boleh memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk satu bagian firman Tuhan yang boleh mendorong kami sekalian bagaimana kami hidup tepat seperti yang Engkau inginkan. Boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Biarlah Engkau boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh warga gereja Kalimantan Evangelis, agar kami bersama-sama bergerak mewujudkan visi strategis GKI 2015 sampai 2040, di mana terwujudnya warga GKI yang misioner menjadi warga GKI yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami menyerahkan tim pemberitaan kabar baik GKI yang sudah dibentuk baik di tingkat majelis jemaat, majelis resort dan majelis sinode. Kiranya Engkau memakai kehidupan mereka untuk memberitakan kabar baik, bahkan memakai kehidupan kami sekalian untuk menyatakan kabar keselamatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pos-pos pemberitaan kabar baik melalui kehidupan baik para pendeta, fikar, penginjil, bahkan semua warga gereja yang ada, agar kami boleh melangkah bersama menyatakan kabar sukacita ini bagi banyak orang. Kami menyerahkan untuk pemberitaan kabar baik bersama dengan mitra GKI dan warga GKI yang ada, untuk bersama-sama mendukung dalam doa, daya dan dana untuk pemberitaan kabar baik yang ada. Semoga Engkau boleh memberkati, bahkan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan, sehingga semakin banyak penuai-penuai di akhir zaman pergi melangkah memberitakan Injil, bahkan melalui kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Pelayanan gereja boleh tetap berjalan dengan baik. Bahkan kami boleh bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan umat-Umat-Mu, memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh tetap menunaikan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan kami percaya gereja ini adalah milik Tuhan, pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami hari-hari ini, tidak menyurutkan langkah juang kami, tidak menyurutkan semangat kami baik melayani, bahkan ketika kami bersekutu beribadah kepada Tuhan, tapi justru membawa kami semakin kuat dan tangguh di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat GKI Agame Singkawang. Kami boleh bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena berkat kemurahan, Engkau boleh menjaga, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk segala usaha yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu, bahkan sepanjang waktu-waktu yang kami lalui. Kami mengalami banyak pertolongan-Mu yang ajaib, dan kami menyerahkan kembali kehidupan kami. Berkenan Engkau terus memberkati, bahkan menganugerahkan hal-hal yang istimewa, hal-hal yang luar biasa, untuk senantiasa kami nikmati dan rasakan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menikmati banyak kemurahan-Mu, membawa kami semakin dekat, semakin kuat, bahkan senantiasa membawa hidup kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran. Berdoa Engkau berkenan memberkati mereka, ditambah-tambahkan dalam segala yang baik, baik kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat dalam kehidupan mereka. Bahkan kami percaya ketika mereka pun menikmati segala yang baik dari Allah, membawa mereka pun semakin taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pergumulan-pergumulan jemaat-Mu diberkati. Kami percaya apapun persoalan pergumulan mereka, baik pergumulan ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, bahkan mungkin pergumulan dalam
terbaik dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan bangsa kami, menyerahkan kota kami, ada dalam pemeliharaan kasih dan kuasa. Inilah doa kami kepadamu. Kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus menyatakan kasih atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan syukur kita hari ini akan berdampak bagi kemajuan dan kesaksian pelayanan kita. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang kita bawa hari ini. Nas pengantar persembahan. Ia yang menyediakan benih bagi menabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, mana pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Biarlah kiranya persembahan kami ini diberkati oleh Tuhan, supaya persembahan yang boleh kami bawa ini boleh menjadikan persembahan yang hidup bagi kami. Dan gitu juga kiranya Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Gedung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Amen.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, atas nama Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, Jemaat GKE Agape Singkawang, kami mengucapkan selamat hari pengucapan syukur dan 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhanlah perlindunganku, mendaki goncang